Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang membuat saya sangat rindu kepada Gus Dur, karena Gus Dur adalah sosok ulama sejati. Ulama adalah orang yang zurunal ummah bi ainir rahmah, yang memandang, menatap, mendampingi, menyayangi umatnya dengan tatapan kasih sayang. Dan itulah Gus Dur. Gus Dur memberikan nilai kasih sayang kepada semua tanpa membedakan status, tidak membedakan agama, asal-usul. Dia cintai seluruh manusia. Dan itu yang saya rasakan ketika seorang Gus Dur adalah seorang guru yang begitu menyayangi santrinya. Seorang bapak yang bisa membuat nyaman anak-anaknya. Dan juga seorang pemimpin yang terus membela keadilan dan hak-hak rakyatnya. Itulah sosok Gus Dur. Guyonan yang paling mengesankan bagi saya adalah guyonan soal li'ila fi Quraisy. Gus Dur cerita ada seorang ustadz mengajarkan muridnya membaca li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shayb. Tapi sang santri ternyata membacanya li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shayb. Pakai fi. Kata ustadz itu jangan pakai pi was-shayb. Si anak itu jawab lagi, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shayb. Tambah panjang. Si ustadz emosional. Dia gebrak meja, dia bilang sekali lagi, awas kalau salah. Si anak itu akhirnya membaca lagi, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shayb. Bibir sang santri itu dipegang oleh ustadz, dan santri itu tidak bisa ngomong apapun, was-shayb. Akhirnya dimarahin habis-habisan. Habis emosinya selesai, dilepaskan kembali tangannya dari bibir sang santri. Maka keluar kembali kalimat, fi. Gus Dur menceritakan humor itu ingin mengatakan bahwa kekerasan tidak menguntungkan kecuali penyesalan. Kekerasan tidak perlu dilakukan oleh seorang guru, seorang ustadz, apalagi tokoh agama untuk mendidik umatnya. Umat butuh kasih sayang, umat butuh kelembutan, umat butuh bagaimana cara yang benar, bukan dengan dibentak-bentak, bukan juga dengan dipegang bibirnya, karena kebenaran tidak bisa dibungkam. Itu hebatnya Gus Dur. Itu guyon yang paling menarik. Kebijakan Gus Dur itu banyak sekali yang bermanfaat. Ya tentu salah satunya adalah soal Imlek. Saya kalau datang kemanapun pasti teman-teman Tionghoa mengatakan terima kasih Gus Dur. Sampai saya punya pengalaman ketika saya lagi bangun rumah. Ada seorang Cina memiliki toko, dia bilang, udahlah Kang Maman, ambil barang-barang yang kau butuhkan untuk bangun rumah. Karena saya ingin membalas kebaikan Gus Dur. Memberikan kembali kebanggaan bahwa budaya itu adalah hazanah yang harus dihormati dan dihargai, dan kami merasa itulah jasa Gus Dur. Kebijakan soal tahun baru Imlek. Gus Dur harus dihadirkan kembali. Semangat kemanusiaannya, semangat kejujurannya, semangat keadilannya, tapi juga sense of humornya yang tinggi. Kata Gus Dur, kalau orang tidak bisa humor, tidak memiliki sense of humor, maka itu tidak cerdas dan pikirannya didengkul. Yang ada di pikirannya itu hanya radikalisme dan bom, kata Gus Dur. Maka ayo, kita tetap tertawa. Seandainya ada Gus Dur, pasti Gus Dur akan cerita nih soal COVID-19 ini. Bagaimana ibu-ibu di kampung ketika ditanya, dapat uang berapa Bu dari desa? 600.000. Program apa? Program COVID. Doakan tuh, mudah-mudahan
kata ibu-ibu itu, mudah-mudahan program COVID tahun depan ada lagi supaya dapat uang lagi. Bayangkan di tengah COVID yang mengancam masih ada ibu-ibu yang nggak paham COVID-19 itu apa. Kita rindu guyonan Gus Dur, kita rindu orang yang bisa memecahkan suasana yang tegang, membingungkan dan sebagainya dengan cara yang ringan, dengan cara yang cerdas, dengan cara yang lurus. Itulah Gus Dur, guru sejati, negarawan abadi, dan kiai yang selalu membimbing para santrinya. Untuk Gus Dur tercinta, Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.